Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan hukum acara perdata pada bahasan surat gugat dan tata cara mengajukan gugatan. Mungkin hari ini kita masuk ke bahasan yang pertama dari bagian surat gugat, yaitu pengertian perkara perdata dulu, ya. Pengertian perkara perdata itu apa pengertiannya? Nah, itulah yang bisa dijadikan bahan untuk mengajukan gugatan, ya. Oke. Sebelum masuk ke perkara perdata, ya, kita harus mengetahui juga ketentuan di dalam hukum acara perdata itu ada 3 tahap, ya, yaitu tahap persiapan atau pendahuluan, tahap penentuan, dan yang ketiga adalah tahap pelaksanaan, ya. Tahapan dalam hukum acara perdata adalah pendahuluan, kemudian pemeriksaan, dan pelaksanaan, ya. Bukan pemeriksaan, penentuan. Ini nanti penentuan, pelaksanaan, ya. Nah, ini adalah tahap yang harus dilakukan. Ya, untuk tahap pendahuluan misalnya, itu bagaimana kita menetapkan bahwa apakah perkara yang kita ajukan ini sengketa atau permohonan, ya. Itu berbeda dalam mengajukan ke pengadilan negerinya, ya. Kemudian tahap penentuan, di mana di situ termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan oleh hakim, ya. Ini diperiksa secara detail dari mulai pembukaan sidang sampai putusan hakim, kemudian sampai eksekusi dari putusan hakim itu dilaksanakan. Itu bagian dari penentuan. Kemudian yang keempat adalah tahap pelaksanaan, di mana para pihak boleh melakukan upaya-upaya hukum apabila dirasa tidak memenuhi keinginan dan gugatan salah satu pihak, dilakukanlah upaya-upaya hukum. Nah, setelah mengetahui tentang tahapan pendahuluan, penentuan, dan pelaksanaan, dan jangan lupa untuk tetap mengingat tentang kewenangan-kewenangan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan mutlak di dalam beracara, karena ini tetap berguna juga pada saat Anda belajar hukum acara pidana misalnya, gitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam perkara perdata. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, perkara perdata terdiri dari, ya, ada 2 perkara perdata itu disebut sebagai perkara perdata. Yang pertama adalah permohonan, ya. Yang kedua adalah sengketa. Ini bagian yang sama-sama perkara perdata, akan tetapi, ya, permohonan itu hanya terdiri dari satu pihak. Nanti sambil mengenal perbedaannya, ya. Permohonan itu hanya satu pihak, ya, karena hanya ada pemohon saja, ya. Satu pihak saja disebut pemohon, dia tidak ada lawannya, ya, tidak ada lawannya. Nah, peradilan yang seperti ini disebut voluntary jurisdiksi, jadi sukarela, ya. Peradilan yang tidak sesungguhnya, karena hanya mengharapkan penetapan dari hakim, ya. Nah, ini disebut juga peradilan sukarela, ya. Hasil dari suatu permohonan, ya, seseorang terhadap pengadilan itu adalah penetapan. Misalnya, contohnya dari suatu perkara perdata permohonan itu misalnya tentang akte kelahiran misalnya, memohonkan untuk mendapatkan akte kelahiran bagi anaknya. Nah, itu tidak ada sengketanya, tidak ada. Hanya sebagai orang tua menginginkan anaknya mendapatkan akte kelahiran. Kemudian misalnya adopsi, mengangkat anak, gitu ya. Maka yang diinginkan oleh pihak yang mengajukan permohonan adalah ketetapan dari hakim yang menghasilkan akta adopsi. Kemudian misalnya penetapan ahli waris, ya, itu pakai pengadilan singkat. Kemudian hakim menetapkan bahwa seseorang akan menjadi ahli waris dari yang lainnya. Umumnya penetapan ahli waris ini juga dihubungkan dengan misalnya perwalian bagi anak yang
belum cukup umur tapi berhak atas warisan tertentu, misalnya begitu, ya. Nah, maka ditetapkanlah ahli waris. Kemudian yang kedua adalah sengketa, ya. Yang kedua adalah sengketa perdata. Nah, ini yang terlibat pada sengketa ini ada dua pihak atau lebih, ya. Dua pihak atau lebih. Ya. Oke, yang disebut biasanya ini yang kalau di permohonan satu pihak itu disebut pemohon, ya. Kalau sengketa ini ada penggugat, ada tergugat, ya. Ada penggugat dan ada tergugat. Penggugat bisa satu orang atau lebih. Tergugat juga begitu, ada satu orang atau lebih, itu boleh. Ya. Nah, untuk sengketa perdata disebut contentious jurisdiction atau peradilan yang sesungguhnya. Maaf. Ada istilah penggugat dan tergugat. Ya. Di mana penggugat umumnya punya kedudukan sebagai orang yang merasa dirugikan. Ya. Kemudian tergugat adalah orang yang melakukan tindakan yang merugikan penggugat. Umumnya kedudukannya seperti itu. Ya, perkara sengketa. Nah, hasil dari sengketa ini adalah putusan hakim. Ya, kalau permohonan penetapan hakim, kalau sengketa hasilnya adalah putusan hakim. Karena ada dua belah pihak. Ya. Nah, pada kasus sengketa, ya, hakim terikat pada hukum positif. Hakim terikat pada hukum yang berlaku. Ya, misalnya sengketanya tentang waris, maka sangat berpegang teguh pada hukum positif atau hukum yang sedang berlaku. Ya, kemudian misalnya pada sengketa dagang misalnya, maka disesuaikan peraturan perundangan yang dijadikan dasar untuk mengambil putusan. Nanti kita akan lanjutkan pada bahasan tentang pihak-pihak dalam perkara perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.